Ketika sekarang di posisi 62 hari, apa yang konsentrasi utama yang Mas Anwar perhatikan untuk mengamankan semua ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya bersama Mas Anwar lagi untuk ketiga kalinya. Video yang ketiga ya, Kang Anwar. Yang ketiga. Ini kita sekarang masih berada di lahan penanaman cabai tumpang sari antara cabai TW dan cabai rawit. Berapa HST sekarang Kang Anwar? 62 ya. Saya sebelah sini lah Kang Anwar, sebelah situ biar lebih kelihatan. Jadi pemirsa, posisi sekarang itu sekitar 62 HST 62 ya. HST. Nih Mas Anwar, di 62 HST, Mas Dika bisa perlihatkan dulu buah-buahnya. Mas Anwar diperlihatkan. Ini untuk cabai TW-nya sudah mulai lebat, bisa diperlihatkan Mas Anwar. Nah itu kan kalau kita perhatikan buah-buahnya ini untuk cabai TW ini udah mulai lebat ya. Dan pertumbuhannya lumayan subur. Kemudian kita perhatikan di sini cabai rawitnya ini udah mulai ngejar juga. Tempo hari beda berapa hari itu penanaman? Tempo hari itu beda 1 minggu. 1 minggu ya? Iya. Jadi nggak terlalu jauh juga ya. Ini untuk cabai orinya udah mulai tumbuh besar. Mas Dika mungkin bisa lihat, diambil di posisi atas ini. Jadi ini cabai besarnya udah setinggi ini dan cabai rawitnya udah mulai tumbuh juga. Mas Anwar, oke, sekarang kita bincang-bincang. Merasa terlalu repot nggak dalam perawatannya ngelihat pohon bertumpuk seperti ini antara tumpang sari cabai TW dengan cabai ori? Kalau misalkan ya dibilang repot ya repot pasti itu mah. Pasti ya repot karena kita terlalu rimbun terus padat ya kan. Repotnya itu di pemupukan, di penyemprotan, agak repot juga ya. Gitu kan. Nah ini kan dengan penanaman ini pola yang cabai rawitnya kan yang di tengah. Kemudian kiri kanannya tapi zigzag ya, tidak sejajar ya. Ini yang pinggir ini sejajar. Sejajar dengan yang tengah. Yang ini sejajar sama yang pinggir itu. Nah, jadi itu dadu. Oh, model dadu ya, model dadu gitu. Jadi 4 di tengah 1. 4 tengah 1. Di fase sekarang, pas fase generatif ini kan untuk cabai TW-nya mungkin sekitar 2 minggu lagi udah dipanen ini ya? Iya, udah. Kemarin itu konsultasi, kita nunggu harga dulu. Paling mau lebaran lah. Oh, dipetiknya. Lebaran dipetik. Petik hijau berarti ya? Petik hijau. Sepertinya sesuai dengan rencana awal, iya, akan dipetik hijau. Gitu. Mas Anwar, cabai TW kan biasanya identik dengan lalat buah yang serangannya tuh lumayan ya? Iya. Sambil jalan kita. Nah untuk antisipasi lalat buah di fase sekarang ini gimana? Apa yang digunakan sama Mas Anwar? Pertama saya itu untuk lalat buah dari lahan dulu saya semprot pakai kulakron. Kulakron yang di tengahnya, terus kita biar nggak terlalu masuk di pinggir itu pakai petrogenol sama gulmon. Oh jadi ada perangkap juga di pinggiran-pinggiran. Selain di dalam ini disemprot dengan kulakron ya, yang insektisida yang bau. Nah kemudian dalam pemupukan ini sambil kita jongkok di sini Mas Anwar, Mas Dika bisa diperlihatkan di sini untuk aplikasi pupuk kocor sama pupuk tugalnya seperti apa Kang Anwar? Dengan pohon udah besar-besar kayak gini kan kelihatannya. Kalau misalkan untuk pupuk kocor itu kita di lubang gendong. Di lubang gendong aja di sini. Berarti pupuknya udah sama nih ya? Pupuk udah sama sekarang. Karena rawitnya juga udah mulai buah. Iya. Kalau misalkan di sini kan itu tadinya kan ada tajugan ya. Tajugan itu kita siram pakai nambahin pupuk gitu kan. Oh gitu. Biar jadi lumer, biar cepat terserap. Kalau misalkan untuk saat ini hujan saya nggak berani ngocor. Hanya tajuk. Pupuk kering ya. Pupuk kering, nggak berani ngocor saya.
Ini kalau kita lihat cabenya lebet banget, cabai teweknya. Ini jenis yang pilar ya? Pilar. Cabai tewek pilar. Jadi pemirsa, memang untuk cabai tewek itu berbuahnya lebih cepat ya? Iya. Di kisaran 45 udah mulai naik buah. Sekarang 62 hari, berarti sekitar 90 hari udah panen ya? Sekarang juga kalau misalkan kita mau diambil hijau, udah bisa gitu kan. Kang Anwar, ya. Jadi untuk nanti ke depan ini setelah cabai tewek dipanen, tentunya kan yang akan lebih dominan itu kan cabai ori, orinya, yang cabai rawit. Itu setelah panen berapa kali biasanya dicabut itu untuk cabai teweknya ini? Sebenarnya kalau misalkan untuk pengambilan itu tergantung kita perawatan, pemupukan. Kalau misalkan kita rajin pemupukan, perawatannya bagus ya, bertahan kemungkinan lama juga bertahan lama. Ini sekarang aplikasi pupuk interval berapa hari? Kita setengah bulan sekali, itu 2 minggu. Ya, 2 minggu ditajuk, ditugal gitu ya. Itu menggunakan pupuk apa? Grower aja yang diaplikasikan. Karena musim hujan. Oh gitu. Ya. Jadi 2 minggu. Untuk kocornya? Untuk kocor untuk saat ini saya enggak. Jadi hanya tugal musim aja. Hujan, ya musim hujan ngeri saya untuk dikocor. Jadi lebih tugal aja. Kelembaban masih terlalu lembab gitu kan. Kalau misalkan kita kocor nanti nambah lembab. Untuk mengatasi kerontokan bunga, rontok bunga ini saya lihat kan bunga aman ya. Iya. Pada jadi apa yang Kang Anwar gunakan? Saya aplikasi boron sama dimik itu sama kalsium. Sama kalsium untuk antisipasi ininya ya. Iya, rontok. Untuk antisipasi kerontokan, untuk menjaga bunga biar nggak rontok itu saya pakai kalsium itu seminggu 2 kali. Disemprot. Di mix sama boron. Oke. Ini saya lihat sekarang turusnya banyak yang tinggi-tinggi gara-gara kena angin kemarin. Ya, sebelumnya nyepelein aja ya. Begitu udah ngerasain pada roboh, ini baru pasang turus tinggi-tinggi ya. Kemarin ada kendala angin. Ya, angin. Hajar angin lumayan kemarin. Iya, soalnya terlalu menyepelekan turusnya. Pemirsa, nih kalau yang ini kelihatan banget kiri kanan cabai besarnya kelihatan, tapi tingginya hampir sama ya. Udah mulai sama. Sedangkan yang tengah ini cabai rawitnya udah ngejar. Jadi tingginya hampir sama, jadi kelihatan daunnya antara cabai tewek yang di pinggir dengan cabai rawit ori 212 yang berada di tengah. Dan saya salutnya sampai hari ini di 62 HST. 62 HST. Dua-duanya baik itu cabai rawit ori 212 masih sehat, masih tumbuh normal, dan cabai teweknya sudah mulai berbuah sangat lebat. Hanya karena warnanya hijau belum kelihatan ya, seperti ini. Mas Anwar, mungkin ini dengan pola seperti ini ada keuntungan double yang kita dapat ya. Iya, saya ini target ini ya minimal dulu saya 3 ton lah, 3 ton dari tewek, 3 ton. Dari jumlah berapa dari pohon? Itu kita 6.000 lah. 6.000. Itu target rendah ya. Target rendah itu. Artinya minim-minimnya seperti setengah kilo. Kalau cabai tewek bisa lebih sebenarnya. Kalau cabai tewek itu kalau misalkan kita diambil hijau itu bisa 1 kilo lebih, 1 kilo seperempat, kadang 1 kilo pohon setengah. Itu iya, ya? Iya, makanya. Hanya memang harga jauh ya kalau tewek biasanya. Kalau misalkan tewek itu kalau diambil hijau 2 kali lipat sama merah. Kalau misalkan kita merah itu harga 40, hijau 20. Separuh harga. Harga. Memang kalau untuk diambil masih hijau gini ya. Iya. Dan saya lihat untuk jenis pilar ini buahnya besar-besar ya. Lumayan. Dan lebet. Kita lihat di situ, lebet banget Mas Dika, bisa dilihatin. Nah, Mas Anwar, kemudian ini kan dari video pertama, video kedua dari sejak baru pindah tanam sampai vegetatif kemarin kan udah dibahas. Ini video ketiga, kita perlihatkan tingkat keberhasilannya. Sudah mulai berbuah, jadi tidak hanya ketika bagus aja diposting, berantai, beruntun kita posting terus. Ketika sekarang di posisi 62 hari, apa yang konsentrasi utama yang Mas Anwar perhatikan untuk mengamankan semua ini? Kita untuk saat ini mengatasi layu. Layu ya? Iya, layu. Iya, saya untuk
penyakitnya konsen ke layu. pH udah dicek? Kalau pH saya kadang cek, kadang enggak gitu kan. Tapi saya menjaga pH itu selalu saya kocor pakai humic acid. Oh, humic acid. Iya. Kalau jadi pH itu aman ya? Aman. Kalau misalkan kita telat aja humic acid itu kelihatan kurang seger. Terus saya semprot dari atas asam amino. Oh, asam amino. Iya. Itu aja yang diupayakan. Iya. Untuk antisipasi layunya, Kang Anwar pakai? Kalau untuk antisipasi layu saya kocor itu pakai Kopcid. Kopcid. Oh, bahan yang aktif tembaga hidroksida. Iya. Tapi ada reaksi untuk mengatasi layunya lumayan. Alhamdulillah kalau misalkan itu ya namanya ada musim satu hujan dua ada lah gitu. Cuma mengurangi. Ya, masih aman. Jadi ini pemirsa, sejauh mata memandang kita melihat hamparan tanaman ini, cabai TW tumpang sari dengan cabai ori, ini hasilnya sudah kelihatan di depan mata Kang Anwar. Nah, insya Allah Kang Anwar, nanti ketika panen tolong berkabar. Insya Allah kami datang lagi mau ikut ngerepotin panen. Jadi dari awal bagaimana perawatan vegetatif, generatif, udah dijelaskan semua secara selintas oleh Kang Anwar. Nah, nanti ketika panen, insya Allah kalau dikabari kami akan datang dan akan kami bikin satu video lagi. Pertanyaan terakhir Kang Anwar, ada saran buat teman-teman kalau yang ingin mencoba melakukan tumpang sari seperti ini dalam bertanam cabai? Apa saran Kang Anwar? Saran saya kalau misalkan petani cabai itu intinya itu jangan panik ketika ada penyakit. Kalau misalkan kita panik, itu semua obat pasti dimasukin. Kita rileks, santai. Kalau misalkan kita ada penyakit, ya enjoy gitu. Tinggal dicari penyebabnya, pengobatan yang akurat. Gitu ya, ketepatan. Tepatan ibaratnya pengobatannya. Itu aja sih. Itu aja ya. Jadi intinya untuk melakukan budidaya cabai dengan cara tumpang sari sangat dimungkinkan untuk dilakukan. Dan inilah hasilnya. Iya. Pemirsa, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya bersama Kang Anwar pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.